ibu-ibu dan bapak-bapak, ini memang persoalan yang unik sekali. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Dan saya kira ini perwujudan suatu contoh konkret dari kekacauan sistem kita, baik sistem kependudukan, ya, adminduk, administrasi kependudukan, maupun kepemiluan, ya. Tapi itu kita bisa bahas nanti barangkali lebih lanjut. Nah, kalau mengenai kasus ini sendiri, pertama, memang ada dua wilayah hukum yang tersangkut dalam kasus ini. Yang pertama adalah soal kewarganegaraan, dan yang kedua soal kepemiluan. Nah, kepemiluan tadi sudah banyak dibahas, tapi tentu saja erat kaitannya dengan soal kewarganegaraan ini terkait erat dengan kepemiluan. Nah, soal kewarganegaraan sebenarnya sudah sangat jelas dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2000, nomor 10 jadinya, nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi kalau pertanyaannya adalah, sebenarnya pertanyaan Kasih kan tadi, sebenarnya bagaimana sih syarat kewarganegaraan ini? Tentu saja ini syarat yang mutlak, ya, karena kita berbicara di negara manapun di dunia ini, suatu proses pemilu pasti hanya bisa diikuti oleh warga negara yang bersangkutan, gitu. Bahkan kita juga punya suatu aturan main yang juga sifatnya universal soal hak, ya, untuk dipilih dan memilih, gitu. Nanti akan terkait dengan hak asasi manusia. Makanya kalau misalnya kita berbicara soal hak waktu itu, ya, yang sangat heboh, gitu, mantan koruptor dan pedofil dan lain sebagainya, ada saja komentar soal itu hak asasi manusia, gitu. Tapi tentu saja hak asasi manusia akan terkait juga dengan wilayah di mana suatu pemilihan umum itu dilaksanakan. Dan untuk itu, maka sekarang kita punya banyak polemik. Buat saya begini, mungkin untuk awalnya sebenarnya yang harus saya sampaikan adalah kita mesti fokus pada jalan keluar dari polemik yang ada sekarang ini. Dan jalan keluar ini ukurannya harusnya adalah kepentingan warga, gitu. Jadi ukurannya jangan dibawa kemana-mana dulu, tapi kepentingannya adalah warga Saburai Jua, gitu. Bukan kepentingan Kementerian Dalam Negeri, bukan kepentingan para penyelenggara pemilu, bukan juga kepentingan Kementerian Hukum dan HAM, tapi warga. Nah, kepentingan warga itu ada di mana? Ada di fakta bahwa warga hanya bisa mendapatkan benefit, keuntungan dari kewargaannya itu di kabupaten apabila memang administrasi negara di kabupaten itu sudah berjalan. Dan itu membutuhkan seorang bupati dan wakil bupati yang definitif. Nah, itu dulu, ya. Jadi jangan dibawa kemana-mana dulu. Parameternya dalam hukum tata negara harus selalu balik kepada warga. Dampaknya ke warga apa? Nah, itu pertama. Nah, dengan itu, yang kedua, kalau pertanyaannya adalah, jadi jalan keluarnya bagaimana? Siapa yang harus mengambil suatu langkah konkret secara hukum? Jadi, balik ke pertanyaan Kavi tadi, kewarganegaraan itu sifatnya mutlak sebagai suatu syarat kepesertaan dalam pemilu. Menurut Undang-Undang 12 tahun 2006 tadi, jelas sekali di pasal 23 Undang-Undang 12, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan juga sudah ada ketentuan konkretnya, ada di PP, ya, PP-nya itu PP nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan. Nah, jadi dikatakan dalam PP itu, dan tentu saja senada dengan undang-undangnya, bahwa seseorang itu kehilangan kewargaannya secara otomatis ketika ia secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain. Nah, dalam kasus Pak Orient ini, saya kira kesukarelaan sudah bisa terbaca dari beberapa fakta yang terungkap di media massa. Ya, pertama, kita tahu persis untuk memperoleh kewarganegaraan negara lain itu pasti harus ada upaya-upaya, bahkan biasanya ada tes segala itu. Ya, ada tes segala bahasa, pengetahuan tentang negara yang bersangkutan, dan seterusnya.
Kemudian saya juga baca di media massa, ternyata Pak Orien juga bahkan sudah punya kepemilikan tanah begitu ya di Amerika Serikat. Jadi artinya bukannya secara naif nggak sengaja menjadi warga negara Amerika Serikat, tidak mungkin. Warga negara itu dalam konteks pembicaraan kita sekarang sel-selnya aktif. Memang kalau dalam hukum kewarganegaraan ada sel-sel pasif, ada sel-sel aktif begitu ya. Pasif utamanya kalau kita dalam konteks kelahiran dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks yang sekarang dengan fakta-fakta yang sudah diungkapkan, kelihatan bahwa sudah ada upaya aktif dari Pak Orien untuk memperoleh warga negara Amerika Serikat. Nah, undang-undang atau sistem hukum Indonesia itu tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Yang ada diakui kewarganegaraan ganda terbatas. Hanya untuk anak yang lahir dari orang tua yang salah satunya adalah warga negara asing. Dan itu pun kenapa dikatakan terbatas, hanya sampai usia 18 tahun. Pak Orien tentu saja sudah lewat, sudah 18 tahun, dan saya kira kalau dari pemberitaan yang saya baca, sudah tidak termasuk kategori anak dari perkawinan campur tadi. Gitu. Jadi jelas ini suatu kondisi yang tidak termasuk dalam pengecualian dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Nah, dan apa artinya ketika Pak Orien bisa mendaftar dan seterusnya? Buat saya, itu menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah kualitas etik dari Pak Orien sendiri, ya dari yang bersangkutan, karena kalau sudah punya tanah segala macam, ya pasti paham lah. Dan pasti harusnya baca juga ya ketentuan-ketentuan ini. Dan kedua juga kualitas etik dari tim yang mengajukan. Jadi kita semua tahu dalam rezim kepemiluan itu bukan calon yang independennya tuh, kalaupun ada, ini bukan calon independen, tapi kalaupun independen juga tidak memutuskan sendiri, pasti ada timnya. Nah, ini artinya kan buat saya tim dan semua pihak yang terkait dalam Pak Orien kan gitu. Dan yang kedua, tadi kualitas etik yang pertama, yang ditunjukkan yang kedua adalah kapasitas kepemimpinan. Gitu. Kapasitas kepemimpinan dalam arti kalaupun kita berasumsi baik gitu, husnuzon begitu ya, berasumsi baik bahwa memang ada calon dari tim, berarti ada kapasitas kepemimpinan yang sangat kurang dari tim itu maupun pasangan calon itu, yang artinya tidak bisa mendalam memahami undang-undang, baik undang-undang pilkada maupun undang-undang kewarganegaraan. Artinya apa? Nanti kalau memimpin bagaimana kalau ada kapasitas yang minimal seperti ini? Kok tidak mengerti? Apakah nanti kalau baca mau tanda tangan SK apa gitu, pengangkatan jabatan sekda misalnya, atau proses APBD, jadi nanti salah lagi baca undang-undang gitu kan. Jadi dua catatan itu yang saya kira mesti kita garis bawahi juga. Ada dua hal yang ditunjukkan gitu, kualitas etik dan kualitas kepemimpinan, leadership, pengetahuan dan seterusnya gitu, yang kita harus jadikan sorotan juga. Nah, itu mengenai kewarganegaraannya. Nah, tadi kan yang kedua tadi yang ingin saya paparkan adalah bagaimana menjadi jalan keluarnya. Saya sebenarnya agak bingung kenapa sih pada lempar tangan, pada nggak ada yang mau ambil inisiatif gitu loh. Kekhawatirannya di mana? Saya paham para penyelenggara pemilu seringkali, aduh nanti kami digugat, kami nanti pengadilan, apalagi sekarang DKPP juga bisa memecat ya. Jadi saya kira kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu muncul. Tapi dalam kasus ini, menurut saya sangat terang benderang bahwa tidak ada kesalahan apapun yang ada di pihak penyelenggara bila ada kesalahan kenapa tidak dilakukan penelitian begitu ya. Tapi dalam konteks apabila dilakukan langkah-langkah konkret begitu bahwa ubah SK penetapan calon terpilih, buat saya tidak ada kesalahan karena ada fakta
ada fakta hukum yang ketahuan belakangan setelah adanya bukti surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, sehingga nyata sekali sebagai fakta hukum bahwa pun kalau nanti dipertanyakan belakangan di pengadilan akan kuat gitu, fakta itu berbicara, ya buktinya sudah ada semua gitu. Nah, jadi kalau berbicara jalan keluar, memang ini harus pertanyaannya adalah tadi kan ya yang ada jadi polemik, ataukah MK atau yang lain? Kalau saya posisinya begini, MK kalaupun MK bisa memutus, saya kira dengan segala perdebatan tadi, silakan ya, nanti kita bisa perdebatkan apakah putusannya bisa kita terima, penalaran hukumnya dibuat dengan baik atau tidak, silakan diperdebatkan. Tapi apabila kita menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi, seperti dikatakan oleh Viola tadi, dijernihkan bahwa nggak ada nih putusan yang lebih dulu kemudian bisa keluar bilang tidak dapat diterima, tidak bisa. Prosesnya akan cukup lama gitu. Jadi kalau saya lebih mendorong supaya keputusan politik yang diambil gitu. Toh pelantikan sebenarnya sudah berjalan juga. Kemarin kita heboh ya, ada yang harus keluar dulu dari tahanan untuk dilantik begitu. Sudah berjalan begitu. Sehingga sebenarnya ada keputusan politik yang lebih cepat diambil dan semuanya menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi catatannya, jalan keluarnya menurut saya adalah kenapa tidak ada duduk bareng begitu ya, ada rapat formal yang semua tercatat. Jadi nanti kalau ada kasus belakangan yang ada gugatan atau apapun, semua bisa diantisipasi. Karena kan hukum itu jangan ditakuti begitu loh. Cuma harus dibuat lebih beres aja. Ada berita acara rapat dan seterusnya. Jadi semua akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, duduk barenglah antara Kementerian Dalam Negeri, ya karena menurut saya ini sudah masuk rezim pelantikan. Jadi Kementerian Dalam Negeri harus kemudian yang jadi gongnya begitu. Kemudian KPU tentu saja, Bawaslu, KPU Bawaslu ya, dan kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM karena terkait dengan kewarganegaraan. Buat rapat resmi yang tercatat dengan baik, accountable, transparan dan lain sebagainya. Kemudian dari situ dugaan saya bisa keluar suatu rekomendasi bahwa dan kita dorong itu supaya ada rekomendasi bahwa ada perubahan dalam SK penetapan calon terpilih yang dibuat oleh KPU. Kalau pertanyaannya apa boleh secara hukum diubah? Konstitusi saja bisa diubah, apalagi SK gitu. Asal diberikan justifikasinya. Justifikasinya ada di mana? Satu, ada di konsideran, bisa dimasukkan. Dan yang kedua, kemudian bisa dilacak dari rapat-rapat itu tadi, yang tercatat dengan rapi dan lain sebagainya itu. Jadi sudah diantisipasi dari awal. Ubah itu sehingga kemudian Kementerian Dalam Negeri bisa mengambil suatu keputusan konkret bahwa tak hanya ditunda, tapi juga diubah siapa yang dilantik. Nah, ini masuk nih yang ketiganya, isu ketiga. Jadi siapa nih yang harus dilantik? Saya sejak dihubungi oleh kawan-kawan untuk berbicara di acara pada siang hari ini, mikirin siapa sebenarnya ya. Jadi begini, pertama faktanya adalah kita masuk sudah ke dalam, kalau tahapan pemilu ya, kerangka hukumnya kerangka hukum pelantikan. Betul gitu. Sehingga pada awalnya saya juga melihat ada faktor pasal 164 mengenai pelantikan ya. Jadi rezimnya rezim pelantikan begitu. Nah, tapi jadi kalau mau dibandingkan saya pertimbangkan apa yang tadi Fadli sudah sampaikan. Tapi kemudian saya perhitungkan lagi soal apa yang tadi saya sampaikan soal kualitas etik dan kualitas kepemimpinan. Sehingga ada alasan juga bahwa tidaklah patut sebuah pasangan calon yang harusnya paham baik secara etik maupun secara pengetahuan begitu, ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Seharusnya paham, tapi kan tetap jalan terus. Bahkan ketika ada proses Bawaslu berkirim surat kepada
kedutaan, kepada Kementerian Hukum dan HAM segala macam, apabila ada kualitas etik dan lain sebagainya ini, klarifikasi langsung. Tapi kan dijalani terus. Nah, buat saya ini sudah tidak hanya menunjukkan tidak dipenuhinya pasal mengenai kewarganegaraan, tapi juga tidak dipenuhinya pasal-pasal yang terkait dengan itu tadi ya, etik dan lain sebagainya. Jadi kualitas dari kepala daerah juga sudah berkurang. Nah, sehingga sebenarnya saya kemudian melihat kepada soal diskualifikasi sebenarnya. Yang terjadi adalah diskualifikasi terhadap pasangan calon itu. Gitu. Sekali lagi, bukan hanya soal kewarganegaraan, tapi juga soal ada fakta menutupi tadi. Ya, ini sudah fatal ya, karena kita berbicara ini janganlah hanya berbicara prosedural begitu ya, tapi kita juga berbicara demokrasi yang substantif. Dan dalam demokrasi yang substantif, kualitas-kualitas etik dan kepemimpinan kepala daerah ini juga harus diperhitungkan. Itu tidak bisa sekedar kita checklist saja, oh ini sudah ya sudahlah kalau gitu kita lantik aja, nggak bisa, karena ukurannya selalu kepentingan warga. Bayangkan kalau warga Saburai Jua ini mendapatkan pemimpin yang ya kualitasnya ternyata seperti itu. Kalau menggunakan pasal 164 Undang-Undang Pilkada tadi, maka memang Cawagup yang dilantik, begitu ya. Dan jalan keluarnya jadi gimana? Bisa saja digunakan DPRD menyampaikan selanjutnya bagaimana untuk wabubnya, begitu. Karena si Cawagup tadi akan dilantik sendirian, begitu kata pasal 164. Nah, tapi sekali lagi kalau saya kemudian mengusulkan supaya menggunakan memberikan karena konteksnya yang saya kira lebih baik digunakan adalah diskualifikasi dalam tahap pencalonan, maka yang dilantik seharusnya adalah pasangan lainnya yang memang di atas kertas sudah kalah, tapi ada persoalan yang seperti tadi saya sampaikan secara substantif. Cawagup pun kemudian menjadi tidak punya kapasitas untuk dilantik sebagai bupati. Ya karena itu ya asumsinya nggak mungkin sendirian saja. Pasti ada rapat-rapat tim kan begitu ya. Ini semua di sini praktisi pemilu, pasti paham sekali itu. Nah jadi itu yang saya kira harusnya diambil dan saya kira kita semua perlu dorong supaya segera ada rapat bersama ini KPU, Bawaslu, Kemdagri dan Kumham. Kemudian ambil keputusan secara akuntabel dan transparan, kemudian tuangkan semuanya dengan penalaran hukumnya yang baik. Gitu. Itu nanti akan jadi sesuatu yang kuat pertanggungjawabannya, sehingga kalaupun ada, saya duga nggak akan ada deh nanti dipertunkan segala macam, nggak, karena ini jelas kok posisi, bahkan sebenarnya bisa dipidanakan kan sebenarnya begitu ya. Jadi kalau mau dilacak-lacak siapa yang salah ya sudah jelas begitu. Tapi kalaupun ada gugatan dan lain sebagainya ke PT UN, asal semuanya dibuat dengan rapi, pencatatannya dan penalaran hukumnya tadi, tafsirnya dan lain sebagainya, maka itu semua nanti akan bisa dibawa sebagai tameng legal begitulah ya, bahwa semuanya sudah diambil secara akuntabel.